Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Amalia dengan nomor NIM 0101 2201 090 dari Prodi PAI. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai sholat. Baik, langsung saja disimak videonya. Selamat menyaksikan. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua sebagai ibadah yang paling awal disyariatkan dan memiliki kedudukan yang tinggi. Sholat diumpamakan layaknya tiang dalam sebuah bangunan yang tanpanya bangunan tersebut tidak akan kokoh, tidak akan kuat ya. Sama halnya dalam agama Islam, sholat itu adalah tiangnya agama. Tanpa sholat maka agama tersebut tidak kuat, iman tersebut tidak kuat, tidak kokoh. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umat untuk melaksanakan sholat. Nah, bagaimana sih bunyinya? Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, sholat itu yang akan pertama kali dihisab dan dipertanyakan di akhirat kelak. Sholat itu banyak macamnya, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Nah, kalau sholat sunnah yaitu seperti sholat duha, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, dan lain sebagainya. Sedangkan sholat wajib yaitu sholat 5 waktu, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, tentu ya, sebelum sholat kita harus bersuci ya. Kita harus suci dulu, keadaan kita harus suci, yaitu dengan apa? Dengan cara berwudu terlebih dahulu. Coba ada yang ingat tidak tepuk wudunya? Coba saya ingatkan lagi ya. Tepuk wudu, niat bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Oke, langsung saja kembali lagi setelah berwudu, yaitu kemudian apa ya? Coba ingat nggak ada berapa rakaat sih dalam setiap sholat itu? Sholat wajib. Nah, sholat subuh itu 2 rakaat, zuhur itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, asar dulu ya, asar itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat ya. Nah, kemudian tentu itu semua harus sesuai dengan syariat Islam ya, yang telah disyariatkan oleh Islam ya. Sudah ada rukunnya gitu kan, sudah ada rukun-rukunnya. Nah, sebagai contoh nih ya, sholat maghrib ya, ketika mau sholat maghrib gitu ya, tentu harus wudu tadi kan, wudu terlebih dahulu, kemudian menghadap ke kiblat ya. Diusahakan berdiri ya. Kalau misalkan tidak mampu berdiri, Allah itu senantiasa akan meringankan seorang hamba ya tentunya. Kalau tidak bisa berdiri, ada sakit atau segala macam, insya Allah selalu meringankan ya. Bisa duduk, tidur, dan lain sebagainya. Nah, oke, baiklah. Yang pertama itu niat ya, tentu niat. Seperti halnya sholli fardhu maghribi salah satu ka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala ya, yang artinya saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram ya, kemudian
duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, kemudian seperti gerakan yang awal tadi ya, berdiri gitu kan, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Kemudian di rakaat kedua ini setelah sujud kedua itu ada tasyahud awal ya. Nah, kemudian setelah tasyahud awal itu kembali lagi ke awal ya, yaitu dari berdiri hingga akhirnya sujud kedua. Nah, ini setelah sujud kedua ini ada tasyahud akhir ya, dan diakhiri dengan salam. Dan tentunya harus ingat, harus tertib ya, harus tumaninah juga, tertib ya, harus berurutan. Nah, baiklah, mungkin itu gerakan-gerakan wudhunya ya tadi ya. Nah, sekarang hal yang membatalkan sholat ya, hal yang membatalkan sholat yaitu tentu tidak boleh makan dan minum ya. Makan dan minum itu tentu akan membatalkan sholat ya. Kemudian buang gas atau kentut, kemudian buang air kecil dan besar, kemudian tertawa, gila dan lain sebagainya ya. Baiklah, mungkin itu saja, cukup sekian ya pemaparan singkat dari saya mengenai sholat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.